bested the invincible armies. Single column! Single column! Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat dan sukses selalu, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film kolosal favorit yang mempunyai rating cukup tinggi dengan berbagai macam penghargaan. Film ini menceritakan tentang masa-masa genting Imperium Romawi saat dipimpin oleh seorang kaisar bernama Marcus Aurelius yang kala itu penuh dengan gejolak politik demi memperebutkan tampuk kekuasaan, seperti tindakan korupsi yang merajalela serta pemberontakan yang terjadi di kalangan petinggi istana yang sempat membuat kekaisaran Romawi goyah. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang perjuangan seorang jenderal dari pasukan elit Romawi yang menjadi korban kekejaman politik penguasa. Hingga atas intrik tersebut, kini membuat dirinya terpaksa hidup menjadi budak. Bahkan semua keluarganya pun dibunuh secara keji. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film. Film ini berlatar pada tahun 180 Masehi, di mana kala itu Kekaisaran Romawi masih mendominasi kekuasaan atas seperempat wilayah dunia, meliputi sebagian kawasan Eropa, benua Afrika, serta sebagian wilayah Asia. Yang mana pada masa itu, Kekaisaran Romawi dipimpin oleh seorang kaisar yang bernama Marcus Aurelius, yang kini sedang gencar melakukan kampanye militer untuk menginvasi wilayah kekuasaan suku Germania yang sekian lama menguasai Eropa Utara. Dan pertempuran perebutan wilayah kekuasaan ini diketahui telah berlangsung selama 12 tahun. Situasi peperangan ini bermula pada musim dingin, di mana pasukan Flavia Felix yang merupakan legion keempat Romawi berada di bawah komando seorang jenderal bernama Maximus Decimus Meridius, yang merupakan salah satu jenderal paling penting bagi pasukan Romawi. Kala itu beliau bersama dengan pasukannya terlihat sedang berada di wilayah hutan Germania atau yang saat ini merupakan wilayah Vindobona, Austria, yaitu untuk melakukan penyerangan terhadap orang-orang barbar yang merupakan suku asli Jermanik. Kejeniusannya dalam strategi tempur serta wibawa Jenderal Maximus membuatnya dihormati oleh semua pasukannya. Bahkan saking berprestasinya, dia sendiri sangat dicintai oleh Kaisar Marcus karena beliau merasa takjub dengan kesetiaan serta loyalitas dari sang jenderal kepada Kekaisaran Romawi. Di tempat pertempuran itu, Jenderal Maximus terlihat sedang menunggu tanda-tanda kedatangan dari pasukan pengintainya untuk melaporkan posisi keberadaan musuh, yang diyakini mereka berada tepat di tengah belantara hutan di depan mereka. Meskipun tak berselang lama, semuanya dikejutkan saat melihat pasukan pengintai itu kembali dengan keadaan tewas tanpa kepala. Dan kejadian itu menjadi tanda kemunculan ribuan pasukan musuh yang seketika berdatangan menghampiri mereka. Di saat yang sama, Jenderal Maximus memerintahkan wakilnya yang bernama Quintus untuk mulai bersiaga dengan langsung mengerahkan sejumlah pasukan infanteri, pasukan pemanah, serta disiapkannya sejumlah senjata-senjata berat seperti trebuchet, katapul, serta balista untuk menghadapi pasukan suku Jermanik tersebut.
Sementara itu, Jenderal Maximus bergegas menemui pasukan kavaleri elitnya yang sebelumnya telah bersembunyi jauh di belakang garis depan, dengan tujuan untuk melakukan serangan kejutan dari arah belakang pertahanan pasukan musuh. Hingga tanpa membuang waktunya, sang jenderal mulai bergerak seraya memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan pertama. Situasi pun berubah menjadi pertempuran jarak dekat yang sangat mencekam. Pasukan Romawi mulai menyerbu pasukan Jermanik itu dengan senjata-senjata yang tergolong modern pada masanya, dengan melontarkan sejumlah bola-bola berapi serta anak panah balistik, seraya mengerahkan kekuatan tempur infanterinya untuk terus merangsek maju ke garis depan area peperangan. Kemudian, di tengah situasi kepanikan itu, Jenderal Maximus dengan strategi cerdasnya berhasil membawa pasukan kavaleri elitnya untuk menyerang pasukan musuh dari arah belakang. Maka dengan mudahnya, suku-suku barbar itu dapat dilumpuhkan dan tak dapat melarikan diri. Karena kala itu mereka benar-benar terkepung serta diserang dari berbagai arah. Hingga singkat cerita, pertempuran itu pun mampu dimenangkan oleh pihak Romawi, sekaligus mengakhiri peperangan panjang tersebut. Selepas dari pertempuran sengit itu, Kaisar Markus yang sebelumnya berada jauh di belakang langsung mendatangi arena pertempuran untuk menemui sang jenderal. Beliau langsung memuji Jenderal Maximus sebagai jenderal terbaiknya yang telah gagah berani bertempur mengalahkan suku-suku barbar itu. Bahkan dalam hati kecilnya, Kaisar Markus menaruh harapan besar kepada Jenderal Maximus untuk bisa memimpin Romawi demi kemajuan yang lebih pesat di masa mendatang. So much for the glory of Rome. How can I reward Rome's greatest general? Di saat yang sama pula, putra serta putri Kaisar Markus yang bernama Pangeran Commodus serta Putri Lucilla juga mendatangi tempat itu. Commodus yang kala itu menjabat sebagai wakil kaisar, lantas menemui sang ayah untuk memberikan hadiah berupa 100 ekor lembu atas kemenangan pasukan Romawi dalam menghadapi suku Jermanik. Serta hadiah itu juga ditujukan dalam upayanya untuk mencari perhatian sang ayah supaya menjadikannya pewaris tahta yang tak pernah tergantikan. Tetapi ternyata hadiah itu ditolak mentah-mentah oleh Kaisar karena dia telah mengetahui niat dari anaknya tersebut yang dinilai terlalu mencolok serta ambisius. Dan dia tetap fokus untuk memberikan perhatian khusus terhadap Jenderal Maximus yang membuat Commodus mulai merasakan iri hati kepadanya. It's for you, Maximus. I honor you. Rome salutes you, and I embrace you as a brother. Wounded is still coming in. My horse. Pada malam harinya, semua pasukan Romawi mengadakan pesta kemenangan yang dihadiri oleh para petinggi kekaisaran. Dalam momen itu, dengan sengaja Commodus mulai melakukan intrik untuk mempermalukan Jenderal Maximus di hadapan para petinggi, dengan meminta Maximus untuk tunduk serta menuruti semua perintahnya sebagai seorang pangeran calon pewaris tahta Romawi. Tetapi secara mengejutkan, ternyata Maximus menolak semua perintahnya karena memang dia mempunyai prinsip untuk lebih setia dan patuh terhadap Kaisar Markus sebagai pemimpin tertinggi Romawi yang sah saat ini. You give your orders. I'm going to need good men like you. Highness, when your father releases me, I intend to return home. Keesokan harinya, Kaisar Markus meminta Jenderal Maximus untuk menemuinya secara pribadi di dalam tendanya. Yang mana dalam pertemuan itu, Maximus sangat tercengang ketika dia mendengar pernyataan dari sang kaisar yang tiba-tiba meminta Maximus melanjutkan tonggak kepemimpinan untuk menggantikan posisinya. Karena Kaisar merasa percaya dan melihat bahwa Maximus mewarisi semua sifat yang selama ini dia dambakan. Maka Kaisar berharap dia mampu menangani semua permasalahan internal kekaisaran yang terjadi secara turun-temurun di pemerintahan, seperti tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang bisa melumpuhkan perekonomian serta kekuatan Romawi di masa yang akan datang. Atas kondisi yang sangat membingungkan tersebut, Maximus meminta waktu untuk bisa menjawab serta memberikan keputusannya karena memang dia benar-benar buta dengan situasi politik Romawi yang terjadi selama ini.
Tetapi Kaisar Markus yang sudah benar-benar menaruh harapan besar terhadap Maximus akan tetap mendukung penuh supaya dia bersedia menjadi kaisar untuk menggantikannya jika kelak dia meninggal. Let us whisper now. There was once a dream that was Rome. Setelah pertempuran itu, tiba-tiba Lucilla menghampiri Maximus untuk mempertanyakan pengangkatannya sebagai calon kaisar Romawi. Maka dengan raut wajah muram, Maximus menghindar dari pertanyaan-pertanyaan menjebak itu karena Maximus adalah orang yang sangat waspada dan dia tak ingin menyinggung perasaan anak-anak dari kaisar. Kemudian pada malam harinya, Maximus mulai meminta saran kepada pengawal setianya yang bernama Cicero supaya dia membantu memutuskan apa yang seharusnya dia lakukan atas situasi ini. Dan dengan tegas, Cicero menyarankan kepada Maximus untuk menuruti kata hatinya yang sebetulnya dia memang sudah sangat pantas untuk menjadi kaisar Romawi. Namun tiba-tiba permasalahan besar mulai terjadi saat Commodus seketika menemui Kaisar Markus sebagai ayahnya, di mana dia ternyata telah mengetahui rencana keputusan ayahnya itu yang telah memilih Maximus sebagai calon penggantinya. Bahkan secara tegas, Kaisar juga menjelaskan bahwa Commodus tak akan pernah mewarisi tahtanya untuk menduduki tampuk kepemimpinan Kaisar Romawi. Yang sontak saja, keputusan ayahnya itu membuat Commodus merasa sakit hati serta iri kepada Maximus. Maka di saat yang sama, dengan raut wajah penuh kebencian akibat ambisinya untuk menjadi kaisar, Commodus langsung mengutarakan perasaannya kepada sang ayah, yang seketika membuat emosinya memuncak dan secara mengejutkan, dia memutuskan untuk membunuh Kaisar Markus sebagai ayahnya sendiri. You are false as a son. Would have been like the sum of my heart for 1,000 years. Peristiwa itu benar-benar membuat semua orang terkejut. Meskipun perasaan curiga sudah terlihat dalam wajah Maximus saat dia mendengar penjelasan Commodus bahwa kematian kaisar hanya diakibatkan oleh faktor usia. Terlebih saat Commodus langsung mengklaim dirinya sebagai kaisar yang baru beberapa saat setelah kematian ayahnya, seraya meminta Maximus untuk setia serta bersedia melayani dirinya. Tetapi dengan tegas, Maximus menolak permintaannya dan hal itu membuat kaisar terhina. Hingga kemudian Commodus langsung menyuruh seorang perwira bernama Quintus untuk bisa mengeksekusi Maximus serta mengancam akan melenyapkan keluarganya. And then execute him. The emperor died of natural causes. Maximus, please be careful, that was not prudent. Maximus saat ini benar-benar telah dihianati oleh orang-orang kepercayaannya saat Quintus yang sebelumnya menjadi anak buahnya membawanya ke suatu tempat yang sangat jauh ke arah barat untuk bisa mengeksekusinya. Tapi dengan kemampuan bela dirinya sebagai seorang jenderal, pada akhirnya dia berhasil melepaskan diri dari kawalan prajurit tersebut. Hingga dengan terpaksa, Maximus harus melenyapkan semua mantan anak buahnya itu. Kejadian itu kini membuatnya semakin dilema, hingga dia memutuskan untuk pergi ke kampung halamannya yang berada jauh ratusan kilometer di sebuah desa terpencil dekat wilayah Trujillo atau yang sekarang ini menjadi wilayah Extremadura Spanyol. Terlebih saat ini dia sedang mengkhawatirkan keluarganya yang sedang dalam situasi terancam oleh pasukan Commodus. Hingga dengan sisa tenaga serta rasa sakit akibat luka yang dideritanya. Setelah menempuh perjalanan panjang itu, akhirnya singkat cerita dia berhasil sampai di kediamannya. Meskipun alangkah terkejutnya saat dia melihat beberapa pegawai perkebunannya telah tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Dan yang paling menyakitkan saat itu adalah saat dia melihat istri serta putrinya yang telah tewas dengan cara yang sama, yang membuat Maximus seketika merasa depresi hingga dia tak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian, scene memperlihatkan saat tiba-tiba Maximus tersadar dan dibawa oleh sekelompok orang tak dikenal. Yang ternyata mereka adalah rombongan pedagang penjual budak yang dipimpin oleh seseorang bernama Omid Jalili, di mana dia memutuskan untuk menjadikan Maximus sebagai budak serta membawanya pergi dari tempat itu. Maka dalam perjalanannya itu, Maximus bertemu dengan seorang budak lainnya yang berasal dari kerajaan Numidia bernama Juba, yang kala itu dia sudah membantunya untuk mengobati lukanya. They will plan it. Wait and see.
Hingga singkat cerita, setelah beberapa bulan kemudian, akhirnya diceritakan kawanan pedagang budak itu kini telah sampai di sebuah kota bernama Djukabar yang masih menjadi bagian dari provinsi Romawi yang berada di wilayah Aljazair, Afrika Utara. Di tempat itu, Jalili menemui seseorang bernama Antonius Proximo. Dia adalah orang Romawi yang merupakan pelatih gladiator terkenal pada masanya, yang berniat membeli Maximus untuk menjadikannya sebagai seorang budak, dan berniat untuk melatihnya sebagai seorang petarung gladiator. Perlu diketahui, gladiator sendiri adalah sebuah sebutan untuk para petarung yang melakukan pertarungan untuk menghibur penonton, yang lambat laun menjadi budaya di seluruh penjuru Republik Romawi serta Kekaisaran Romawi. Dan tak hanya Maximus, Proximo juga membeli beberapa budak termasuk Juba. Hingga kala itu, Maximus dijuluki dengan sebutan Spaniard karena sebelumnya mereka menemukannya di wilayah Spanyol. Lalu Proximo membawa para budak itu ke semacam tempat arena pelatihan petarung gladiator untuk diseleksi oleh seorang algojo bernama Hagen, yang ternyata dia juga merupakan seorang budak belian Proximo yang berasal dari suku barbar Jermanik yang terkenal kuat dan tangguh. So I shall be there at your end. I'll pay good money for you for your company. Keesokan harinya, Proximo membawa para budaknya itu ke sebuah tempat untuk mengikuti acara pertarungan resmi gladiator yang berada di kawasan itu. Pertarungan itu akan disaksikan oleh ratusan penonton yang ternyata diketahui selama ini Proximo juga menjalankan sebuah bisnis taruhan melawan para orang kaya di sana dengan cara mempertaruhkan para budaknya di arena pertarungan. Para gladiator itu diikat dengan rantai dan dipasangkan satu sama lain untuk melawan para petarung arena. Dan secara kebetulan, saat itu Maximus dipasangkan bersama rekannya Juba. Kemudian pertarungan pun dimulai. Para budak Proximo memperlihatkan kemampuan bela diri mereka masing-masing demi bisa bertahan atau membunuh lawan tanding mereka. Hingga singkat cerita, Maximus serta Juba mampu membuktikan kehebatan mereka dan berhasil menumbangkan musuh mereka satu persatu. Beberapa hari kemudian, scene pun berpindah saat memperlihatkan situasi di kota Roma. Commodus yang saat ini menobatkan dirinya sebagai Kaisar Romawi itu, akhirnya pulang ke kota tersebut bersama kakaknya Lucilla. Di sana mereka disambut oleh kalangan senator, semua rakyat, serta puluhan ribu prajurit dengan cara penyambutan yang sangat meriah. Walaupun sebetulnya ada sebagian orang-orang yang tak menyukai kaisar baru mereka, tapi Commodus tetap angkuh dan tak peduli dengan mereka semua. Meskipun seiring berjalannya waktu, kini Commodus mulai merasakan ketidaknyamanan atas kabar demi kabar yang dia terima tentang ketidakpuasan sebagian besar rakyat atas kepemimpinannya. Kemudian saat itu dia memikirkan cara untuk mencari popularitas dan simpati dari semua rakyatnya, hingga dia berencana untuk mengadakan sebuah pertunjukan pertarungan gladiator yang diharapkan bisa menghibur serta mengambil hati semua rakyatnya. It takes an emperor to rule. All they do is talk. My father's war against the barbarians. Kemudian scene kembali berpindah saat di wilayah Djukabar ternyata nama Maximus alias Spaniard kini semakin terkenal. Karena kini dia telah menjadi gladiator favorit bagi seluruh masyarakat Djukabar. Dan di hari itu, dia kembali harus melakukan pertarungan ekstrim, yang mana kali ini dia harus berhadapan dengan 5 orang petarung sekaligus. Tetapi sebagai seorang mantan jenderal besar pasukan Legiun Romawi, dengan mudahnya Maximus mampu mengalahkan semua lawannya satu persatu. Setelah pertarungan itu, Maximus menyempatkan diri untuk menemui Proximo guna membicarakan tentang isi hatinya yang selama ini dia pendam. Atas pembicaraan itu, Proximo baru menyadari bahwa selama ini Maximus mempunyai dendam yang terpendam kepada Kaisar Romawi saat ini. Maka untuk itu, dia memberikan jalan kesempatan pada Maximus untuk bisa pergi ke kota Roma demi bisa bertemu dengan Kaisar Commodus dengan cara menjadi seorang petarung gladiator yang akan melakukan pertarungan besar di sana.
I too want to stand in front of the Emperor. I did not say I knew him. I said he touched me on the shoulder once. A symbol of your freedom. So, Spaniard, we shall go to Rome together. Atas situasi itu pula, Proximo juga kembali mengingat masa lalunya. Bahwasanya sebetulnya dulu dia juga merupakan seorang budak serta mantan petarung gladiator di masa kepemimpinan mendiang Kaisar Markus. Hingga atas perjuangannya, dia berhasil mendapatkan kebebasannya. Dan atas hal itulah Proximo sangat merasakan simpati kepada Maximus. Hingga kini mereka sepakat untuk berniat pergi ke kota Roma demi mewujudkan ambisinya. Perhaps you will have your freedom. I will win the crowd. Singkat cerita, setelah beberapa bulan kemudian, rombongan Proximo kini telah sampai di kota Roma. Seketika mereka tercengang saat melihat kemegahan bangunan Kolosium yang akan menjadi tempat bertaruh nyawa bagi para petarung. Karena semua momen ini akan menjadi perjalanan serta pengalaman pertama dan terakhir bagi Maximus setelah dia meninggalkan jabatannya sebagai mantan jenderal besar Legiun Romawi yang sangat disegani. Sementara itu, di dalam istana kekaisaran, terlihat Commodus masih memperbincangkan rencana intrik politiknya bersama Lucilla tentang sebuah rencana untuk membubarkan Senat yang selama ini dianggap tak sepaham dengan ambisi kepemimpinannya. Announce the dissolution of the Senate. I will make Rome the wonder of the ages. Come, brother. It's late. Para senat yang berseberangan itu diantaranya adalah Gaius dan Gracchus. Selama ini mereka dinilai selalu memperlihatkan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Commodus yang memerintah dengan cara yang sangat kejam. Terlebih sebelumnya mereka mengetahui tentang aksi penculikan beberapa senat oleh pasukan pengawal pribadi Kaisar. Dan ternyata semua itu terjadi karena ketidaksetujuan mereka dengan acara gladiator yang dinilai sangat kejam dan tak manusiawi. Tetapi seperti yang biasa terjadi di dalam situasi monarki sebuah kerajaan atau negara, di mana yang benar akan selalu kalah oleh kekuatan pangkat jabatan serta kekuasaan. Dan hal ini terlihat saat banyaknya para penjilat yang lebih memilih mendukung Kaisar demi kepentingan pribadi mereka masing-masing. Walaupun sebetulnya dalam hati kecil Lucilla, perlahan-lahan situasi ini mulai mengganggu batinnya. Secara diam-diam dia mulai mempertimbangkan masukan para senator yang selama ini menentang kekuasaan adiknya. Terlebih dia mempunyai hak atas anak lelakinya sebagai pewaris tahta jika suatu hari nanti Commodus wafat. Hingga di hadapan kedua senator itu, dia memutuskan untuk mulai merencanakan kudeta. Bahkan dia mulai menunjukkan keinginannya untuk bisa membunuh Commodus. Son is heir to the future. He neglects even the most fundamental task of government. He must die. Keesokan harinya, Proximo mendatangi seseorang bernama Cassius yang merupakan seorang promotor serta penanggung jawab pelaksana acara gladiator di Kolosium. Pertemuan itu membahas tentang sebuah negosiasi untuk memberikan kontrak serta bayaran yang mahal untuknya karena dia membawa para petarung terbaik. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba Maximus dihampiri Lucius, putra dari Lucilla, yang membuatnya seketika tercengang karena dia baru saja menyadari bahwa saat ini dia benar-benar telah berada dekat di lingkungan kekaisaran. Dan demi kelancaran misinya itu, Maximus lantas memutuskan untuk menutupi identitasnya karena dia tak mau jika identitasnya sebagai seorang mantan jenderal besar, pemimpin dari Legiun Romawi, pada akhirnya bisa terungkap. Master Lucius, it is time. Beberapa saat kemudian, Maximus serta para petarung gladiator lainnya mulai diperintahkan untuk memasuki arena, yang mana saat itu mereka disaksikan oleh puluhan ribu penonton yang terdiri dari masyarakat Roma serta para pelancong dari wilayah lain yang sengaja datang untuk bertaruh pada pertarungan tersebut. Maximus yang kini terpilih sebagai leader kelompok gladiator pimpinan Proximo langsung memberikan briefing pada semua rekannya supaya mereka bisa bekerja sama agar strategi yang sebelumnya telah direncanakan bisa berjalan dengan efektif dan membuahkan hasil kemenangan. Dan di waktu yang sama pula, sekumpulan legioner yang berasal dari Africanus Scipio atau tentara Romawi Afrika diperintahkan untuk memasuki arena dengan menunggangi kereta kuda. Karena ternyata diketahui mereka akan dijadikan lawan bagi para tim gladiator yang dipimpin oleh Proximo. Hingga untuk pertama kalinya, pertarungan gladiator di arena Kolosium pun resmi dimulai.
Para legioner dari pihak istana itu langsung melesatkan anak panah serta tombak mereka ke arah petarung gladiator asuhan Proximo, yang menyebabkan satu persatu dari mereka tewas hanya dalam waktu beberapa detik saja setelah pertarungan dimulai. Namun dengan kecerdikan serta kejeniusan strateginya, Maximus langsung berinisiatif untuk membentuk formasi perlindungan dengan cara menyatukan petarung lain menggunakan tamengnya. Hingga pada akhirnya, satu persatu kelompok musuh itu mulai berjatuhan dari kereta kudanya yang membuat sebagian besar dari mereka berhasil ditumbangkan dengan mudah. Di penghujung pertarungan itu, terlihat Maximus segera bergegas menaiki kuda milik musuh untuk melakukan serangan pamungkas. Dengan gesit, dia mulai menyerang musuhnya yang masih tersisa, dan berkat kerjasama yang apik bersama petarung lainnya, pada akhirnya tim gladiator Proximo berhasil memenangkan pertarungan di hari itu. Kejadian itu membuat Commodus tercengang karena pasukan terbaiknya ternyata berhasil dikalahkan. Dan perhatiannya kini mulai tertuju pada sosok misterius Maximus yang menjadi man of the match dalam pertarungan itu. Hingga dia memutuskan untuk bisa menemui gladiator terbaik itu serta meminta kepada Cassius untuk menyiapkan pasukan pelindung kaisar. Kemudian dengan pengawalan yang sangat ketat, akhirnya Kaisar Commodus bisa bertemu dengan Maximus untuk pertama kalinya dengan jarak yang sangat dekat. Meskipun pada saat itu, Maximus masih tetap menyembunyikan identitas aslinya, bahkan dia berusaha meredam hasrat balas dendamnya dan mengurungkan niat untuk membunuh sang kaisar pada saat itu. Tapi setelah dia dipaksa untuk membeberkan identitas asli tentang sosok dirinya, pada akhirnya dia pun mulai berterus terang bahwa sebetulnya gladiator bertopeng itu adalah Maximus Decimus Meridius, mantan jenderal besar Romawi yang telah dikhianati. Why doesn't the hero reveal himself and tell us all your real name? Your fame is well deserved, man. My name is Maximus Decimus Meridius. Ketakutan seketika terlihat pada wajah Commodus serta para loyalisnya, dan dengan segera para pasukan pengawal Praetorian mulai bersiaga dalam formasi tempur untuk bisa melumpuhkan semua petarung gladiator itu. Meskipun atas pamor harga diri serta tuntutan dari permintaan rakyat untuk membebaskan para petarung itu, pada akhirnya Kaisar memutuskan untuk membiarkan mereka hidup. Situasi itu juga yang membuat Lucilla kini mulai memperlihatkan rasa simpatinya kepada Maximus. Walaupun pada keesokan harinya, Lucilla berusaha tetap terlihat loyal pada adiknya untuk tetap berada di pihaknya. Kala itu Lucilla seolah mempertanyakan keluhan Commodus yang telah gagal dalam upaya membunuh Maximus. Dan atas hal itu, Lucilla mulai melakukan intriknya untuk melakukan politik adu domba dengan cara mempengaruhi Commodus bahwasanya kegagalannya itu berasal dari pengaruh orang-orang di sekelilingnya, yang artinya ada kemungkinan adanya pengkhianatan di dalam tubuh pemerintahannya. Will not go unpunished. They lied to me in Germania. I'd had his way. The empire would have been torn apart. Setelah itu, Lucilla memberanikan diri untuk menemui Maximus untuk memberikan sikap simpati atas peristiwa yang telah menimpanya selama ini. Dengan wajah yang penuh dendam serta emosi, Maximus memberitahukan peristiwa yang dialami keluarganya yang telah dihabisi secara keji oleh adiknya. Maka atas kondisi itu, Lucilla kembali melakukan intrik dengan cara mengadu kepada Maximus bahwa selama ini dirinya juga merupakan korban kekejaman keegoisan adiknya. Saat ini dia dipaksa untuk menuruti Commodus karena selama ini dia berada di bawah ancamannya yang akan membunuh putranya sebagai calon pewaris tahta bila dia tak menuruti kehendak kaisar. Kemudian Lucilla menawarkan diri untuk membantu Maximus supaya bisa membunuh Commodus, serta melakukan persekongkolan dengan para senator lain yang sama-sama ingin menggulingkan Commodus. Then have him kill Commodus! Intrik politik adu domba Lucilla ternyata benar-benar berhasil karena keesokan harinya Commodus memutuskan untuk membunuh siapapun orang yang dicurigai sebagai pengkhianat. Walaupun sebetulnya mereka merupakan pendukung setianya serta orang-orang yang sangat loyal padanya.
Tapi atas keangkuhan serta ambisi jabatannya, dia tak segan-segan menyuruh Quintus untuk mengeksekusi mereka. Lalu beberapa hari kemudian, Maximus yang saat ini telah membuka identitas aslinya, semakin menyadari akan ancaman yang kapanpun bisa saja membahayakan dirinya sendiri. Untuk itu, dia harus semakin meningkatkan kewaspadaannya, terlebih saat pertarungan gladiator kembali dilaksanakan oleh Kaisar. Yang kali ini, Maximus harus menghadapi lawan yang lebih kuat, yaitu seorang petarung gladiator legendaris tak terkalahkan yang bernama Tigris. Di saat yang sama, terlihat Cicero yang sedang berada di tribun penonton menyaksikan mantan atasannya itu bertarung. Karena sebetulnya dia sudah mengetahui bahwa Commodus telah merancang skenario licik supaya bisa menghabisi nyawa Maximus dalam pertandingan ini, walau dengan cara apapun. Di tengah suasana ketegangan itu, beberapa menit kemudian pertarungan pun dimulai. Dengan kondisi arena yang tentunya kini semakin mencekam serta menegangkan, terlihat di dalam arena tersebut, Maximus dan Tigris mulai saling berhadapan satu sama lain. Tetapi kejadian mengejutkan seketika terjadi saat ternyata pihak istana Romawi telah mempersiapkan harimau-harimau kelaparan untuk dilepaskan serta diperbantukan dalam pertarungan demi bisa mengalahkan Maximus. Maximus yang semakin terpojok beberapa kali hampir saja diterkam oleh harimau tersebut. Tetapi dengan lihainya, dia berhasil melumpuhkan hewan buas itu dengan menggunakan pedangnya yang tepat mengenai rahangnya. Situasi itu semakin membuat musuhnya panik, dan tiba-tiba dengan skill bela dirinya sebagai seorang jenderal, akhirnya Maximus berhasil menancapkan kapak ke arah kakinya sehingga membuat Tigris jatuh tersungkur. Sorak-sorai penonton kian bergemuruh seraya memberikan rasa respek saat Maximus memperlihatkan sikapnya untuk tidak membunuh lawannya yang sudah tak berdaya, yang membuat rakyat Romawi semakin simpati serta kian mengidolakan sosok Maximus yang bijaksana. Atas hal itulah, sang kaisar langsung menghampiri Maximus ke dalam arena. Kemudian dia mencoba memancing kemarahan Maximus supaya dia memperlihatkan sisi kejamnya di depan semua rakyat. Tapi dengan sabar, Maximus tetap berusaha menahan emosinya. Kemudian dia memutuskan untuk meninggalkan kaisar dengan cara yang tidak hormat. Time for honoring yourself will soon be at an end. You take life when you have to, as I do. Setelah pertarungan itu, Maximus semakin menjadi idola yang dicintai oleh kalangan rakyat kota Roma. Dalam suasana kemeriahan itu, tiba-tiba terlihat Cicero keluar dari kerumunan seraya menghampiri Maximus. Dia segera membisikkan sebuah pesan kepada Maximus untuk segera menemuinya, seraya memberikan sebuah benda yang diyakini sebagai barang milik keluarganya. Yang kala itu menjadi pertanyaan besar bagi Maximus, apakah sebetulnya keluarganya masih hidup? Seiring peristiwa itu, perlahan-lahan waktu mulai memberikan dukungannya pada orang-orang yang benar. Karena di saat yang sama di tempat lain, Kaisar Commodus mulai merasakan kegelisahan setelah apa yang terjadi pada rakyatnya yang semakin mencintai sosok Maximus dibanding dirinya. Maka kondisi itu menjadi kesempatan bagi seorang Falco untuk bisa mengintervensi serta mempengaruhi Kaisar agar dia bisa membunuh Maximus secepatnya. Namun Kaisar Commodus yang memang waspada juga tak sebodoh itu. Dia menganggap rencana pembunuhan itu akan semakin menjatuhkan pamornya. Hingga setelah mereka semakin dalam melakukan pembicaraan, akhirnya mereka sepakat untuk kembali memberantas petinggi kerajaan yang dianggap menjadi pengkhianat Kaisar. Walaupun saat itu, secara diam-diam percakapan mereka berhasil didengar oleh Lucilla. Let our enemies come to us. And those enemies will approach. And yet, every day he lives, they grow bolder. Keesokan harinya, akhirnya Cicero kembali menemui Maximus di dalam camp gladiator Proximo. Seketika Cicero menyampaikan sebuah rahasia yang selama ini dia jaga, bahwa terdapat ribuan pasukan di utara yang masih loyal pada Maximus sampai saat ini.
Maka setelah mendengar berita itu, Maximus langsung memintanya untuk menyiapkan mereka dalam misi penyerbuan ke kota Roma demi bisa membantunya untuk menggulingkan kekuasaan Commodus. Who's in command? Some fool from Rome. Cicero langsung menindaklanjuti rencana Jenderal Maximus dan langsung menyampaikannya kepada Lucilla untuk melakukan persekongkolan dalam misi kudeta ini. Bahkan mereka juga dipertemukan dengan seorang senator bernama Gracchus yang selama ini dianggap mempunyai tujuan sejalan, yaitu untuk menggulingkan kekuasaan Commodus. Kala itu Maximus bersedia untuk terlibat dalam misi kudeta ini. Namun dia meminta sebuah persyaratan kepada Gracchus, yaitu memintanya untuk bisa menebus serta memerdekakan dia sebagai budak dari Proximo. Tak hanya itu, Maximus juga memintanya untuk menyiapkan kuda supaya bisa dia gunakan untuk menemui pasukannya yang berada di wilayah Ostia dan akan kembali lagi ke kota Roma dengan membawa 5.000 prajurit setianya. Permintaan itu sempat membuat Gracchus dilema, karena memang faktanya sejak 100 tahun terakhir pihak kekaisaran telah memutuskan keputusan sepihak untuk membuang semua pasukan legiun yang pernah bertempur di wilayah utara serta melarang mereka untuk memasuki kota Roma. Meskipun Gracchus meminta waktu 2 hari untuk memikirkan sebuah cara supaya dia bisa tetap membantu rencana Maximus. I will kill Commodus. By nightfall of the second day, I shall return at the head of 5,000 men. Give me 2 days. Hingga keesokan harinya, Gracchus mengirim seorang utusan yang membawa sejumlah uang untuk menebus Maximus dari Proximo. Tapi sekali lagi, mereka terlalu sulit untuk bisa mengelabui pihak penguasa karena saat proses penebusan itu, para mata-mata kerajaan sudah terlanjur mengetahui aksi mereka. Dan memang benar, pada keesokan harinya, pasukan Pretoria dengan segera menjemput Gracchus di kediamannya karena kini dia telah dicap sebagai pengkhianat kaisar hingga dia harus mendekam di penjara untuk selama-lamanya. Tak sampai di sana, di malam itu pula, Senator Gaius serta keluarganya juga menjadi korban hukuman pengkhianatan. Maka mereka dibunuh oleh pasukan kekaisaran dengan cara melepaskan ular berbisa di tempat tidurnya sehingga dia tewas bersama istrinya. Mendengar kejadian itu, Lucilla mulai merasa panik karena memang sebetulnya Commodus telah mengetahui rencana kudeta yang sebelumnya telah disusun oleh Lucilla serta para senator pendukungnya. Hingga dengan terpaksa Lucilla mencoba membela dirinya dengan cara membeberkan rencana Jenderal Maximus kepada Kaisar, yang mana dia akan melarikan diri dari kota Roma untuk menjemput ribuan pasukan setianya di utara. Mendengar hal itu, dengan segera pasukan Pretoria mendatangi kamp gladiator milik Proximo untuk membunuh semua orang yang ada di sana. Dalam suasana ketegangan itu, Proximo langsung membebaskan semua budak gladiatornya yang dikurung di dalam sel. Kemudian dia menyuruh Maximus untuk melarikan diri melewati terowongan rahasia supaya dia bisa keluar dari kota Roma dan bisa menemui Cicero sebagai ajudan setianya. Di malam itu, Proximo serta para budaknya bertarung mengorbankan nyawanya melawan pasukan Praetorian Romawi demi bisa membiarkan Maximus lolos dari tempat itu. Tapi sesaat setelah Maximus berhasil keluar, tiba-tiba dia melihat Cicero yang ternyata dia telah meninggal dengan cara digantung. Hingga saat itu dia mulai menyadari bahwa semua rencananya ini telah dibocorkan dan diketahui oleh pihak istana. Singkat cerita, keesokan harinya, scene berpindah saat memperlihatkan Maximus yang sedang diikat dan dijaga oleh para pasukan kekaisaran. Sesaat kemudian dia dihampiri oleh Commodus, yang ternyata saat itu dia memutuskan menentang Maximus untuk bertarung di arena gladiator. Dengan tujuan untuk menarik simpati rakyatnya, serta membuktikan siapakah yang layak untuk menjadi pemimpin Romawi. Walaupun setelah pertarungan itu akan digelar, dengan liciknya Commodus tiba-tiba menusuk punggung Maximus secara diam-diam, dengan harapan luka yang sangat parah itu akan melemahkan dia saat dalam pertarungannya nanti. Other people want to know how the story ends. The slave who became a gladiator.
Hingga singkat cerita, pertarungan gladiator terakhir pun itu resmi dimulai. Meskipun harus berjalan dengan tidak berimbang, karena Maximus harus bertarung dalam kondisi luka yang sangat parah di punggungnya. Terlihat beberapa kali nyawa Maximus terancam oleh serangan pedang Commodus. Tapi dengan sabar, Maximus terus mengimbangi pertarungan dan bertahan bersama rasa sakitnya. Hingga atas perasaan dendam serta mimpinya untuk bisa membebaskan Roma dari kekejaman Kaisar Commodus. Pada akhirnya Maximus berhasil melakukan serangan balik yang menyebabkan Commodus jatuh tersungkur. Sebagai hakim pertarungan, Quintus melarang pasukan Kaisar untuk membantunya, sehingga kedua petarung itu harus bertempur dengan tangan kosong. Tapi secara licik, Kaisar menggunakan pisau yang sebelumnya disembunyikan di sarung tangannya. Walaupun di saat yang sama, Maximus berhasil membalikan keadaan dan akhirnya dia bisa melakukan serangan pamungkas yang mengakibatkan Commodus tewas dengan cara yang mengenaskan. Kemenangan itu membuat semua rakyat tercengang dan seakan tak percaya, meskipun suasana kemenangan itu tak berlangsung lama, karena beberapa menit kemudian, Maximus kini berada dalam keadaan sekarat, dan saat menjelang ajalnya, dia sempat meminta kepada Quintus untuk membebaskan para budak yang dijadikan petarung gladiator, serta membebaskan para tahanan kekaisaran yang selama ini menjadi korban ambisi kekuasaan kaisar. Di saat itu pula, Maximus memberikan wasiat untuk memberikan kekuasaan kekaisaran kepada senator, supaya bisa menjadikan Roma sebagai republik kembali sesuai keinginan dari mendiang Kaisar Markus. Hingga kala itu, di dalam pelukan Lucilla, pada akhirnya Maximus, sang jenderal besar Legiun Flavia Felix, menghembuskan nafas terakhirnya. Semua bergegas menghampiri jasad Maximus untuk memberikan penghormatan terakhir atas semua jasa serta perjuangannya sebagai prajurit Romawi yang tak akan bisa dibandingkan dengan siapapun. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di alur film berikutnya.